bangsa Indonesia jangan diajak perang, Jadi dirayu, diambil hatinya. Kenapa? Banyak pengkhianatnya. Kita pecah belah, keluarlah kemudian rumusan divide et impera. Hari ini posisi kita bagaimana? Hari ini kita kondisinya longsor. Ya, ijazah. Gini loh, masyarakat ijazah. Kalau kita ngelihat posisi kita di BRIC, posisi kita di Dewan Perdamaian, yang kemudian dikomentari oleh beberapa pengamat, itu mencerminkan beberapa hal. Satu hal yang paling mencolok adalah betapa lemahnya bargaining position kita di dalam tata pergaulan dunia. Begitu lemahnya kita. Seandainya kemudian Trump memberlakukan biaya tarif impor gitu kan terhadap Indonesia sekian persen. Kalau Bung Karno dia akan bilang go to hell with your aid. Tahun 60 ya, Soekarno itu ya lewat undang-undang nomor 44 tahun 60 ya, dia menegaskan bahwa gitu kan nggak ada itu korporasi asing gitu kan. Dia nasionalisasi semuanya kok. Ya. Itu dia tuh. Semua korporasi dunia juga itu. Dia harus berurusan dengan kemudian perusahaan negara namanya BUMN. Pada waktu itu Chevron, Caltex segala macam itu sempat kelabakan. Saya beri waktu 3 hari. 3 hari dikasih waktu. Ya atau tidak? Kalau enggak, you keluar dari Indonesia. Apa perjanjiannya? Pembagiannya adalah 40-60. 60 buat Indonesia, 40 buat mereka. 60 itu hitungannya dolar. Dan 40% itu hitungannya rupiah. Pada waktu itu korporasi kemudian melobi John F. Kennedy. Karena berkaitan pada waktu itu akan ditandatanganinya kesepakatan IMF bantuan untuk Indonesia. Soekarno coba dibargain oleh IMF lewat bantuannya. Keluarlah pernyataan Soekarno, go to hell with your aid. Go to hell with your aid. Kita butuhin itu. Sehingga kita punya kepercayaan diri. Butuh pemimpin seperti itu. Oh ya, tapi tidak cuma sekedar kemudian gertak-gertak sambal begitu juga. Artinya negeri kita harus juga sudah dibangun. Kita harus punya industri sendiri. Ya. Tidak lagi mengandalkan kemudian industri asing. Tidak mengandalkan oligarki. Yang dalam keadaan tidak damai, oligarki tinggal kabur. Tinggal kita kemudian orang bego gitu kan. Tinggalin mereka. Kenapa? Karena rakyatnya tidak diperkuat. Ilmu pengetahuan tidak diperkuat, teknologi tidak diperkuat, ekonomi tidak diperkuat, budaya tidak diperkuat. 80 tahun loh kita merdeka. Salah ya. Iya. Dalam segala bidang. Kayu bakar negeri ini menjadi besar atau tidak adalah pada rakyatnya. Tidak ada bangsa besar ya yang tidak membangun kekuatan pada rakyatnya. Secara teknologi, secara ilmu pengetahuan. Kita tidak. Kemarin juga waktu diinformasikan bahwa 28 perusahaan itu dicabut izinnya. Sudah diambil alih oleh pemerintah yang mengelola. Ya kalau hasilnya kalau di take over oleh pemerintah kan harus di bail out juga. Kalau perusahaan itu punya hutang, hutangnya juga harus ditanggung oleh pemerintah. Kalau otomatis lah. Iya. Orang Indonesia kalau mau bisnisnya mana ada yang mau pakai modal. Begini Bang Dodi, ya. Kalaupun itu diserahin sama pemerintah, kan jatuhnya ke BUMN. Setiap kemudian tutup buku, BUMN A rugi, BUMN B rugi, itu segala macam. Oke? Nah, oke. Bahkan Presiden mengatakan ini BUMN rugi, kok para direksinya minta bonus
ATM. Ya itu dia. Nah, setelah diaudit, dianggap kemudian wajar tanpa Syarat. iya, Iya. kayak gitu kan. WTP. BTP, ya. Kan aneh. Elit ini saling kongkang-ringkong jadinya. Elit ini saling kongkang-ringkong jadinya. Ringkong. Ya kalau kita sebagai regulator itu Betul. sebabnya. Ya enggak juga. Enggak. Kalau mau dibilang regulator, kita punya BUMN. Kita pelaksana juga. BUMN malah jadi sumber kedaulatan partai itu sendiri, semuanya udah tahu lah. Itu dia makanya kemudian diperlukan kemudian satu generasi atau satu kekuatan, ya, kekuatan politik yang berkomitmen seperti yang kita bicarakan. Atau potong satu generasi. Itu lebih oke itu, itu kan. Nah, persoalannya adalah kemudian potong satu generasi itu kan sebuah istilah. Tapi mereka yang menggotong ini bukanlah sebuah kekuatan politik. Jika seandainya kemudian konsep potong satu generasi ini diadop oleh satu kekuatan politik aja, yang main di parlemen, kita mainnya parlementer lah ya, gitu kan, lewat jadwal parlemen karena kita negara demokrasi kan, lewat proses pemilu segala macam. Saya kira itu bisa jadi. Kita akan bangkit. Apa sih pengertiannya potong satu generasi? Yang semua anak mudanya dipotong atau yang tuanya dipotong? Oh enggak lah, gitu kan. Jangan kemudian otak kita jadi otak ngeres gitu loh. Ya? Jangan jadi kotor otak kita, gitu kan. Urusan trauma masa lalu itu urusan mereka loh, urusan generasi tua. Generasi muda nggak ada pikiran seperti itu. Potong satu generasi itu sebenarnya adalah mereka mencoba untuk memotong kesadaran. Dipotong. Kita nggak usah lagi bersoal dengan yang lama. Terlalu lama negeri ini kemudian menyalahi si A, menyalahi si B. Waktunya habis. Oke, kita pemutihan, gitu. Oke, hari ini ke depan kita mulai bangun bangsa ini. Bangun kebudayaannya, bangun ekonomi, kedaulatannya baru berdiri. Persis kata Bung Karno, Trisakti. Bangun budayanya, maka terbangun ekonominya. Terbangun budaya dan ekonominya, maka kedaulatan negaranya akan tercapai, terwujudlah. Bagaimana ceritanya kemudian berdaulat di bidang politik kalau tidak berdaulat berdikari secara ekonomi? Bagaimana mau berdikari secara ekonomi kalau kemudian kita tidak berkepribadian di bidang budaya? Maka langkah pertama adalah berkepribadian di bidang budaya. Teknologi metalurgi kita kuasai, kimia, energi dan segala macamnya. Industri kita bangun dengan kekuatan rakyat sendiri. Itu yang disebut Bung Karno berdikari di bidang budaya. Kita bangun hukum sendiri. Kita bangun industri logam sendiri, bangun industri kimia sendiri, energi sendiri, manufaktur sendiri. Kita bikin motor sendiri, bikin mobil sendiri, bikin persenjataan sendiri, bikin sabun sendiri. Isi dapur kita itu kamu coba lihatin. Ada nggak yang punya kita? Mau mereknya apapun, punya asing. Isi dapur, kamar mandi kita isinya juga punya asing semuanya. Dari pabrikan UU. Nah. Itu contoh. Kita bisa bikin sendiri. Baru kemudian dampaknya kan kemudian kita bisa berdikari secara ekonomi kan. Kalau kita sudah kuat secara budaya, kuat secara ekonomi, terus otomatis kemudian kedaulatan tuh bisa kita capai. Ada bang yang pernah menjanjikan bikin mobil sendiri. Itu kan nipu. Ya, tapi akhirnya Nah, itu tadi nipu. Dia pikir mobil itu dibuat dari kardus. Sementara kita tidak punya industri logam. Orang bilang ada Krakatau Steel. Coba lihat. Buka dong. Oke, buka. Ini kan ada keterbukaan. Ayo kita buka deh. Bener nggak kemudian Krakatau Steel itu adalah industri logam? Produknya dia dipakai nggak sama Pindad. Astra aja nggak mau pakai. Pindad aja nggak mau pakai. Akhirnya dipakai buat apa? Sendok, garpu, rak piring. 3 bulan doyong kiri, kalau nggak doyong kanan. Peleburan besi. Kalau mereka bilang bahwa dia ada logam, oke kita buktikan yuk. Buka. Dia harus buka dong, open gitu, kasih tahu sama gitu. Tunjuk, di mana-mana industri itu kalau hebat dibuka dong. Mercedes-Benz misalnya, kemudian dia buka tuh. Tapi dia nggak buka mungkin karena rahasia negara. Nggak ada urusan rahasia negara kalau yang namanya produk. Rahasia dagang. Enggak, itu kan sama aja gini loh.
Bapak Joni ini beli sepatu bagus, bikin sepatu bagus mahal, tapi nggak dipakai, dikantongin. Kenapa? Rahasia negara. Tetap nyeker, tapi sepatunya diumpetin, dikantongin. Itu sama aja begitu namanya. Lucu nggak jadinya? Lah situ punya produk yang pamerin lah. Padahal bahan dasarnya, Woi, punya kita, punya beli besi. Ikut pameran ke luar negeri. Oh iya dong, dipamerin dong. Ikut di Paris Show. Oh iya gitu dong. Gitu kan. Yang kita tahu industri baja itu kan selam bersih. Nggak ada Krakatau Steel. Ada bang pabrik yang atas. Yoi, gitu kan. Itu kan. Padahal Bung Karno mendirikan Krakatau Steel itu untuk tujuan besar. Hari ini menjadi kerdil. Jangan-jangan baja yang mau becak doang dicemplungin gitu kan, dilebur, bener keluar jadi rak piring. 3 bulan doyong kiri, doyong kanan. Gitu kan. Ya kalau mereka mau Atau kita nggak tahu ya, mungkin ada mereka pernah ikut pameran di mana gitu ya, di Paris Show atau di Singapura atau di Amerika sana, pernah nggak kita mendengar ada produk dari enggak lah. Gimana sih? saya tertarik ini bang. Tadi abang bilang berkepribadian budaya. Ya kan kita harus melakukan yang namanya revolusi budaya. Apa sih bang budaya itu bang? Budaya itu adalah Apa bedanya budaya dengan kebudayaan bang? kebudayaan kan produknya ya. Kebudayaan itu produknya, aktivitasnya, gitu kan. Jadi berkepribadian di bidang budaya itu gini loh. Kita mau mengacu kemudian ke Kucara Ningrat, kemudian ke beberapa ahli lah ya tentang definisi itu. Intinya kira-kira gini loh. Manusia itu lahir pasti punya tempat. Ada buminya kan? Ya, Bapak Joni, Bang Dodi lahir sebagai orang Indonesia. Mungkin unit terkecil lagi, Bapak Joni orang Padang, Bapak Dodi kemudian orang Jawa. Kan kira-kira gitu. Tapi Indonesia satu. Yang kedua kemudian, setiap manusia lahir pasti udah kerja secara natural, jantungnya kerja, darahnya beredar, ya kan, melihat, tumbuh dan berkembang, bergerak, nggak diem aja, nggak dibedong terus, kan gitu. Nah, lama-lama kemudian dia jalan, dia berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, kalau Bapak Dodi ini kemudian ada di lingkungan pantai, maka kemudian mulai ngelihat ada ikan bisa dimakan, gitu kan. Kalau kemudian Bapak Joni ini adanya di gunung, gitu kan, maka kemudian jeruk tuh bisa dimakan, kan gitu loh. Durian bikin sirup, ya kan, kita kan seperti itu. Maka mulailah kemudian dia berinteraksi dengan alamnya. Nah, kalau ada alamnya ada besinya bisa diapain? Kalau di alamnya ada timah, timahnya bisa diapain? Kalau di alamnya kemudian ada emas, mau diapain? Ada batu bara dan segala macam. Oh iya, kita kan terkenal keris kita itu kan. Oke lah nih. Oke, bentar. Kan saya lagi jabarin pertanyaan tentang budaya. Itu. Maka kemudian ketika manusia punya tempat, manusia kemudian punya kerja, kemudian habis itu kemudian manusia punya keahlian. Akhirnya dia ahli kan? Oh, yang bertani gitu kan. Oh, perlu pengairan. Dia bikin irigasi. Di Bali kita kenal ada Subak. Ya kan? Nah, itu teknologi. Nah, karena teknologi diulang menjadi rumus. Namanya ilmu pengetahuan. Sehingga kemudian manusia punya tempat, punya kerja, punya teknologi, berikut alat-alatnya, dan punya ilmu pengetahuan karena diulang-ulang. Ilmu pengetahuan itu kan diulang-ulang, ya. Ketika rumusannya begini, diulang 1000 kali kemudian hasilnya adalah sama, maka itulah menjadi ilmu pengetahuan. The law of repetition. Iya, betul. Uji coba. Ya, habis itu di manage. Itulah yang disebut dengan kebudayaan. Produknya itu adalah aktivitas dari kompleksitas ini, jadilah kemudian dia menjadi kebudayaan. Dan seiring ilmu pengetahuan berkembang, ya, karena manusia itu kan tidak pernah bisa diam. Ya, ketika kemudian mereka kemudian menemukan padi bisa dimakan, bisa jadi nasi.
Berkembang lagi kemudian, oh ternyata padi itu bisa dibikin jadi tepung beras. Oh ternyata tepung beras itu bisa dibikin kue apem, kue ini dan segala macamnya. Terus aja berkembang. Ya ambil contoh Bang, negara Jepang itu sudah berbudaya dan berkebudayaan. Iya dong. Mestinya kan yang namanya manusia dimanapun begitu. Dia mau tinggal di pantai, di gunung, di apa namanya, di darat di antara gunung dengan laut. Gitu. Dia pasti berinteraksi dengan alamnya. Tapi apa salah kita? Jadi Ya. kebudayaannya melaut, Ya. kebudayaannya bertani. Iya, itu kebudayaan. Nah, budayanya itu kerjanya itu tadi. Iya, itu kan. Beda kalau pilihannya kemudian gue jadi dokter, itu bukan budaya, maksudnya bukan alami. Itu kan profesi setelah kemudian kebudayaan berkembang, modern. Nah, Indonesia apa Bang budayanya Bang? Budaya dan Ya kebudayaan. tinggal kita lihat aja. Kita punya laut, kita punya sungai, kita punya darat, kita punya gunung. Punya nikel. Entar dulu, itu setelah kemudian di fase berikutnya. Maka kemudian akar budaya dasar kita adalah itu pasti. Nggak mungkin enggak. Nah kita pernah negara agraris dirubah menjadi industrialis. Begini, Bapak Dodi, ya. Yang namanya kemudian pertanian saja, ketika kemudian ini dijadiin tepung beras, maka kemudian mengolah yang namanya beras menjadi tepung beras itu sudah industri. Yang tadinya agrikultur menjadi agroindustri. Diperdagangkan menjadi agrobisnis. Sudah lintas negara. Nah, maksud saya gini loh, budaya yang sudah ada hari ini, apa yang harus direvolusi, apa yang harus Kita nggak berkembang. Beras jadi impor. Gula kita impor. kerja-kerja pertaniannya harus di Nggak usah jauh-jauh, Bang Dodi. Pantai Indonesia itu ya terpanjang nomor 2 di dunia, nomor 1 Amerika. Oke? Di pantai itu ada satu produk namanya yang begitu mudah, garam. Garam. Nampung air laut, ya, kemudian dikeringkan menjadi garam. Oke? Nah, itu kan. Garam aja kita impor. Ya, yang saya tahu Bang, yang diimpor itu garam untuk industri. Jadi Begini. karena Begini. tingginya yodium. Oke. Begini Bapak Joni. Kita butuh Oke, garam begini. Garam industri itu standarnya itu adalah garnya itu 97%. Saya pernah melakukan penelitian di Indramayu itu garnya itu 94%, sehingga kemudian tinggal ditambahkan kemudian 3% unsur gar, maka dia jadi kemudian garam industri. Iya, tapi ada yang mengatakan mengubah itu, meningkatkan garnya itu butuh ongkos yang mahal. Lebih baik murah yang impor garam industrinya. Gimana sih? Ada Itu yang kan. mengatakan bahwa untuk menaikkan garnya itu butuh ongkos yang mahal. Oke, sekarang saya mau tanya dulu. Kalau Bapak Joni bikin kue apem kemudian dari mulai biaya buat bikin kue apem itu 10.000 gara-gara tepung naik menjadi 15 ini apa namanya? Terus kemudian nggak jadi bikin kue apem. Mau makan apa? Naikin harganya. Oke, biaya kemudian bikin kue apem akhirnya jadi 15.000. Iya. Ya naikin harganya. Jadi nggak ada yang beli. Bang. Industri butuhin itu. Iya. Kita Industri mobil, industri Kosmetik, obat, segala macam. Segala macam. Yang namanya kemudian garam industri itu limbahnya aja nih, airnya itu jadi air murni. Itu mahal. Garamnya juga mahal. Oke, nggak ada yang beli. Bikin pabrik mobil kita karena dipakai di sana. Bikin pabrik kosmetik. Namanya diversifikasi produk. Disitulah yang disebut dengan bagaimana kita membangun budaya. Bukan cuma garam berdiri sendiri. Garam masuk malah Kan garam. padanannya kan gini loh. Iya. Nih garam nih ke industri otomotif nih bikin mobil, bikin motor tuh pakai garam. Bikin kosmetik garam. Gitu kan. Obat-obatan, farmasi, Pakai garam. minuman soft drink, Pakai garam. Bangun itu semuanya, maka garamnya kemudian dia salurkan ke sana. Dibeli di sini. Di sini menjadi produk konsumsi. Tapi faktanya
budaya yang dibangun itu budaya ya udah impor sana impor sini aja ya. Kan di balik impor Itu itu budaya kita, gitu kan. kita yang udah-udah kan kita lihat kasus-kasus di pengadilan. Iya. Ya, yang Di balik terbaru- impor tuh terbaru terjadi apa? Korupsi kan? Menteri Pertanian ngotot swasembada pangan ya kan. Masih aja ada yang Iya. Ya itu tadi, itu kan. Jadi menurut saya, merubah jadi revolusi budaya ya sederhananya merubah kebiasaan yang kita butuhin tinggal impor, ah, bagaimana itu bisa dilakukan kerja-kerja Betul. untuk menghasilkan itu. Ya. Itulah yang dimaksud dengan benar. revolusi budaya, Bang ya. Betul. Nah, jadi menurut saya seharusnya pemimpin sekarang mau siapapun partainya lah ya, gitu kan. Sebenarnya dia sudah enak karena sudah ada patokan. Bung Karno mewarisi Trisakti. Trisakti itu menurut saya, Trisakti itu adalah satu patokan untuk bagaimana mengelola negara. Dia patokan. Dia bukan ideologi Trisakti itu, tapi patokan bagaimana mengelola negara. Cara membacanya dari bawah ke atas. Ke atas. Dari bawah ke atas. Bukan dari atas ke bawah, bukan dibangun kedaulatan politik dulu, baru kemudian berdikari di bidang ekonomi, baru berkepribadian di bidang budaya, bukan. Bung Karno itu seorang ahli konstruksi. Dia selalu punya cara berpikirnya dari bawah ke atas. Itu makanya Pancasila itu, ketika versinya Bung Karno 1 Juni itu, ketuhanannya di bawah. Karena dia basic, fondasi. Bukan di bawah. Cara berpikir dia, Diurut nomor 5. iyalah, dia kan insinyur. Itu kan cara berpikir dia, cara berpikir konstruksi. Itu kan di dalam Trisakti pun sama, bangun budayanya, maka kemudian you akan kemudian berdikari di bidang ekonomi. Terus pasti otomatis kemudian you punya kedaulatan. Jadi selama ini kita cara membacanya salah. Jangan-jangan nggak ada yang tahu Trisakti kecuali Universitas Trisakti kayaknya. Universitas Bang ya. Iya, jangan-jangan. Itu kan. Iya. Padahal itu warisan berharga dari Bung Karno buat bangsa ini loh. Padahal kita negara yang kaya tapi tidak paham bagaimana cara menjadi kaya. Iya, ada istilah gitu kan. Indonesia Gitu, is rich, itu but udah it ada doesn't ya. know how to become rich. Iya, Karena udah dikasih sebetulnya itunya ya. iya. Dulunya. Itu loh. Cuma ya budaya kita masih budaya yang enak. Enggak gitu. Begini loh. Itu bukan budaya, itu tradisi, itu kebiasaan. Tolong bedain antara tradisi dengan budaya. Korupsi itu bukan budaya, tradisi, kebiasaan. Ya menjadi budaya kan lama-lama. Enggak. Terus dilakukan. Enggak. 80 tahun. Dalam ya. kemudian termnya Kunchara Ningrat yang disebut budaya itu ketika kemudian dia sudah disaring oleh norma, oleh moralitas. Ketika dia amoral, dia bukan budaya, dia tradisi, kebiasaan. Kebiasaan itu harus dihapuskan. Kebiasaan buruk. Karena dia akan ditolak sebagai budaya. Bad habit ya. Nggak usah jauh-jauh. Mana ada negara kemudian, budaya gua korupsi? Nggak ada kan? Nah, ada. Nggak ada orang yang mengaku budayanya korupsi. Terkait dengan Loh iya, dia tradisi, kebiasaan. Kebiasaan itulah yang harus dikikis. Komitmen. Kita harus kembali kepada komitmen awal didirikannya negeri ini. Memangnya sudah tidak berkomitmen lagi. Kalau melihat perkembangan yang ada, saya mengambil satu hipotesa demikian. Menurut penilaian saya, gitu. Sudah ada yang tidak berkomitmen. Bukan. Tidak ada keberhasilan tanpa hasil. Hasil menjelaskan keberhasilan. Kalau hasilnya demikian, saya mau katakan bahwa kemudian kita berkomitmen gitu? Ya enggak lah. Ini kan dialektikanya begitu. Ya, ya. Tidak ada keberhasilan tanpa hasil. Hasil menjelaskan keberhasilan. Kalau hasilnya demikian, maka kemudian usahanya kayak gimana? Berkomitmen gitu? Ya enggak lah. Logis kan? Ya, ya. Itu. Atau kita memang sudah terbiasa memakai dan menikmati hasil kebudayaan negara lain. Enggak juga. Kita punya keris. Kita kenal metalurgi udah cukup lama. Leluhur kita tuh gila, dahsyat.
kita punya maritim sendiri, kita punya sistem navigasi sendiri. Suku Wajo itu punya sistem navigasi laut yang luar biasa. Sebelum Inggris mengembangkan kemudian sistem navigasi atau sistem maritim, bahkan hukum maritim. Ya. Tapi kapal tangkap ikan nelayan-nelayan kita tuh paling besar berapa sih? Kita kan Jangan lihat yang hari ini dong. Jungjung atau kapal-kapal besar Majapahit itu dulu ya, orang-orang Portugis itu menggambarkan gitu besar, bisa memuat ribuan orang. Dan itu terkenal armada-armadanya. Atau mungkin kenapa budaya kita masih seperti ini karena ada pihak yang ghost, yang mendesain agar masyarakat kita seperti ini. Gimana? Bangsa kita ini satu kelemahannya, banyak pengkhianatnya. Banyak pengkhianatnya. Coba lihat, perhatiin deh. Mongol 1242 dia mampu meruntuhkan kerajaan Abbasiyah. Cuma jarak beberapa tahun kemudian dengan pasukan yang sama, dia menggempur Jawa. Berhasil, gagal dia. Dengan pasukan yang sama. Datang yang kedua kali, gagal juga. Portugis masuk. Gak mampu nembus Nusantara. Belanda nggak pakai perang, dirayu. Bikin gudang, kerjasama dengan raja, dikasih oleh rajanya, selesai. Selesai, rata kita. Iya. Akhirnya penelitian antropologinya Belanda mengatakan bahwa bangsa Indonesia jangan diajak perang, dirayu, diambil hatinya. Kenapa? Banyak pengkhianatnya. Kita pecah belah, keluarlah kemudian rumusan divide et impera. Kalau diajak perang, habis kita. Karena dia udah ngeliat yang contoh yang sebelumnya. Mongol aja nggak mampu. Padahal dia mampu kemudian bagaikan taifun, dia meratakan kemudian bagaimana sebagian daratan Eropa, Rusia segala macamnya. Kesini enggak, 2 kali dia datang, 2 kali dia gagal. Belanda cukup sekali, Pak. Cukup sekali, gitu kan. Tapi dia tidak ngajakin perang, dia ngajakin kerjasama, persuasi, dagang Joni. Gitu loh, dagang. Kita datang cuma dagang kok. Iya. Nah, lama-lama kemudian ya kuat. Pintar Belanda. Gitu. Nggak, ini kita belajar dari sejarah ya. Gitu kan. Kalau kata Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ada hukum sejarah makanya, hukum besi. Gitu kan. Bukan sejarah, bukan hafalan. Gitu. Bukan. Kita nih terikat dengan hukum besi, hukum sejarah. Makanya kemudian sejarah itu selalu berulang dengan varian atau versi yang berbeda aja. Esensinya itu aja. Ada yang mengatakan sejarah tidak berulang tapi berima. Berima itu artinya berulang. Kalau dalam puisi itu rima itu artinya pengulangan. Gitu kan, pengulangan. Pengulangan pada konsonan vokal segala macam kan gitu, pengulangan itu lagu lama nih diputar lagi. Aransemen baru. Oke. Sobat kerikil dalam sepatu, terima kasih.